sinergitas antara seluruh pimpinan daerah pemerintah Kabupaten Subang dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan Kabupaten Subang. Ini Pak Bupati, karena rapor ini sangat penting berkaitan dengan akhir tahun, berkaitan dengan evaluasi dan menjelang hari Natal dan Tahun Baru menurut kondisi, dan yang paling penting adalah kita punya payung hukum perda berkaitan dengan prestasi ya, ketiga sangat strategis. Mudah-mudahan di rapor ini menghasilkan suatu kebijakan untuk sebagai patokan kita bersama. Izin melaporkan Bapak Bupati, adapun timeline ataupun jadwal pengamanan yang kami buat dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru dimulai dari tanggal 18 Desember 2022. Pada tanggal 18 ini berdasarkan pengecekan kami langsung di lapangan bersama Ibu Kapolres, sudah ada yang memulai kegiatan ibadah. Dilanjutkan perkiraan puncak arus mudik Natal, khususnya Natal pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dan puncak kegiatan Natal pada tanggal 24 dan 25 Desember tahun 2022. Adapun sasaran pengamanan, ada 4 sasaran yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengamanan tahun baru dan Natal ini. Yang pertama orang atau objeknya, kemudian tempat, benda, dan kemudian kegiatannya. Dalam hal orang, yang diamankan adalah umat Kristiani yang sedang melaksanakan perayaan Natal, masyarakat yang merayakan tahun baru, pengguna jalan, masyarakat umum, termasuk personil pengamanannya sendiri. Untuk tempat, lokasi kegiatan ibadah, yaitu gereja dan tempat ibadah lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah tahun Natal dan Tahun Baru, tempat perayaan malam Tahun Baru, jalan umum, tempat hiburan, gudang dan jalur distribusi sembako, sentra ekonomi, perkantoran dan pemukiman yang ditinggalkan, termasuk di dalamnya terminal dan stasiun kereta api. Selanjutnya, untuk benda yang kami amankan adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam perayaan Natal 2022, kemudian senjata tajam, benda lain yang diduga akan digunakan pada saat tahun baru seperti miras, narkoba, dan benda berbahaya lainnya. Kegiatan yang diamankan adalah kegiatan ibadah Natal, perayaan tahun baru, kegiatan liburan atau wisata, dan kegiatan arus mudik. Terkait dengan situasi Kamtipmas di wilayah Subang, saat ini kalau di bidang politik itu kita masih menghadapi terkait dengan pembentukan PPK pemilu ya, karena ini juga kita harus lakukan pengamanan jangan sampai terjadi kericuhan. Kemudian masalah lainnya, harga sembako mulai merambat naik Pak Bupati, kemarin kami cek ke pasar bersama dengan PP. Kemudian untuk masalah sosial tentunya kita sama-sama juga tahu setiap hari ini, hampir setiap hari ada unjuk rasa, baik itu ke Pemda maupun ke instansi yang lain termasuk kami Pak. Nah ini juga kita harus tetap sama-sama sikapi, harus ngobrol, harus komunikasi supaya tidak berkembang atau tidak terprovokasi menjadi gangguan Kamtipmas. Kemudian masalah keamanan, masalah C3 khususnya curanmor masih cukup tinggi Pak di Kabupaten Subang. Kami juga sudah meningkatkan patroli, tapi ya tetap itu lagi masih aja terjadi ya curanmor. Hampir setiap hari itu ada laporan kasus curanmor. Kasus konvensionalnya ya penganiayaan, termasuk kasus kekerasan seksual. Hampir setiap hari ada kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama di bawah umur. Kemudian masalah peredaran miras Pak Bupati, di Subang ini luar biasa, setiap hari kita razia, setiap hari juga makin banyak miras. Nah dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, kami menerjunkan jajaran kami 516 personil. Sebenarnya kurang nih Pak Bupati, tapi uangnya cuma segitu ya. Dan Pak Bupati cuma sedikit sih. Curhat aja langsung. Dari Polres hanya 516 personil, kemudian kami juga membantu Jimbom dari Brimob 10 personil, Kodim TNI 455 dan instansi terkait lainnya. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih
dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Forkopimda yang senantiasa selalu tetap bersinergi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, sehingga insya Allah tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Subang. Apa yang disampaikan oleh Dandim maupun Kapolres tentunya untuk kepada seluruh stakeholder, wabil khusus kepala dinas terkait, saya minta untuk segera ambil langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu tentunya harus ada perencanaan yang baik. Sekalipun bukan hal yang pertama kita menghadapi Natal, menghadapi tahun baru. Nah, akan hal itu saya minta teman-teman para kepala dinas, khususnya OPD terkait yang menyangkut nantinya kerjasama kita dengan dari Polres maupun Kodim, saya minta mulai besok segera evaluasi, segera siapkan untuk menggapai apa yang diharapkan tercapai sebuah tujuan, termasuk paling tidak survei pun ke titik-titik yang cukup mengkhawatirkan. Dan tentunya saya inginkan betul-betul dari masing-masing individu petugas kita penuh dengan tanggung jawab. Mulai besok hari segera dibriefingkan, dibahas bagaimana langkah-langkah kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan Natal maupun pengamanan tahun baru. Segera dipetakan, segera disimulasikan. Selanjutnya saya sedikit ingin membahas terkait pembangunan itu memang sangat dibutuhkan pembiayaan. Bisa kita jawab ada atau tidak, itu kembali kepada sumber potensi. Langkah-langkah yang pemerintah daerah dan tentunya oleh pihak apresiasi kepada legislatif yang tentunya mensupport dengan untuk menggali potensi tersebut dengan melahirkan rencana ke depan, lahir pelaturan daerah ya yang menyangkut potensi badan usaha milik daerah. Dari potensi-potensi itu mudah-mudahan betul-betul kita bisa akan menjawab daripada yang menyangkut kebutuhan pembangunan. Saya mohon sekali kepada teman-teman wabil khusus tentunya Forkopimda maupun para OPD untuk kiranya tetap kami mengharapkan peningkatan sinergitas di antara kita untuk bagaimana caranya supaya apa yang diproduk terkait perda kawasan industri atau supporting terhadap BUMD itu betul-betul bisa mendapatkan dukungan penuh, sinergi penuh untuk menjawab terkait adanya perda supporting terkait BUMD. Yang diharapkan adanya kawasan industri dan Pertana City, bagaimana terkait efek dampak dari industri ini, baik efek dampak positif maupun negatif, itu tentunya akan membuat di satu sisi optimisme kita cukup menjanjikan, tapi tentunya efek negatifnya pun
Kalau kita tidak sigap, saya yakin mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti halnya di Karawang Utara. Dengan kehadiran Perda yang menyangkut supporting terkait BUMD itu betul-betul bisa dilaksanakan. Yang pertama, efek dampak bagaimana caranya para investor itu bisa aman, bisa nyaman, bisa kondusif, tapi kita pun PAD, BUMD melalui BUMD-nya bisa mampu meningkatkan pendapatan.